Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fadilah, NIM 2101411177. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, kelas 5E, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video portofolio menjawab beberapa pertanyaan sebagai memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan lingkungan hidup dengan dosen pengampu Ibu Erika dari beberapa proyek yang sebelumnya sudah saya lakukan secara berkelompok di kelas. Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu apa peran saya di setiap proyek yang telah dilakukan. Perlu diketahui ada 3 proyek yang telah kita lakukan. Proyek yang pertama adalah pengelolaan limbah. Nah, pada proyek yang pertama ini peran saya adalah datang langsung melakukan observasi ke pabrik tempe yang ada di Pangkal Pinang. Pada kegiatan tersebut saya langsung melakukan observasi, melihat-lihat bagaimana proses pembuatan tempe dan juga proses pengelolaan limbahnya. Nah, di sana juga peran saya adalah melakukan wawancara kepada pemilik pabrik tempe tersebut secara langsung. Pada proyek ini juga peran saya adalah membuat artikel sebagai tugas akhir dari proyek tersebut. Nah, dan juga saya mempresentasikannya. Itu peran saya pada proyek yang pertama. Untuk proyek yang kedua, yaitu pelestarian lingkungan, peran saya adalah membantu mengumpulkan barang-barang bekas, sampah-sampah bekas yang akan diolah kembali, karena kelompok kita mendapatkan tugas proyek EcoBrick, mensosialisasikan EcoBrick kepada masyarakat. Jadi kita harus mengumpulkan sampah plastik terlebih dahulu. Di sana saya berperan secara langsung, dan juga saya berperan memberikan sosialisasi serta menjelaskan langkah-langkahnya secara langsung kepada masyarakat dari mulai awal sampai akhir. Nah, itu peran saya. Saya juga membantu di laporan. Untuk proyek yang ketiga, Sekolah Adiwiyata, peran saya sendiri adalah mengurus surat perizinannya dari pihak kampus ke sekolah langsung terkait surat izin melakukan observasi. Selain itu, saya juga berperan melakukan observasi langsung ke sekolah Adiwiyata yang kami tuju, khususnya SD Negeri 30 Pangkal Pinang. Nah, di sana kami juga melakukan wawancara kepada salah satu guru yang ada di SD tersebut, yakni Pak Yakub selaku wakil kepala sekolah, karena pada hari itu berhubung kepala sekolahnya tidak bisa hadir, jadi kita ke wakil kepala sekolahnya. Nah, di sana kita melakukan explore ke seluruh lingkungan yang ada di sekolah, melihat-lihat bagaimana sih sekolah Adiwiyata tersebut. Nah, peran saya di proyek ini juga yaitu membantu editor dalam mengedit video sebagai tugas akhir dari proyek yang ketiga ini. Nah, itu peran saya dari setiap proyek yang telah kami lakukan. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu proyek yang menantang dari ketiga proyek tersebut. Menurut saya pribadi, proyek yang menantang adalah proyek yang kedua, yaitu pelestarian lingkungan. Yang dalam hal ini kita mendapatkan EcoBrick. Nah, tantangannya adalah di sini kita mendapat tantangan karena kita dituntut, diarahkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa yang belum pernah kita coba, apa yang belum pernah kita lakukan, dan yang belum kita ketahui sama sekali. Maka dari itu, jawaban dari kami harus belajar terlebih dahulu. Nah, kami mempersiapkan terlebih dahulu, mengetahui terlebih dahulu apa itu EcoBrick, dan juga bagaimana langkah-langkahnya, dan mempersiapkan semua peralatannya sebelum kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, itu menjadi tantangan yang pertama bagi kami, yang menjadi sangat tertantang. Nah, tantangan yang kedua yaitu adalah bagaimana kami menarik kepedulian, menarik minat, tingkat kepedulian masyarakat sekitar terkait sampah plastik yang ada di lingkungan mereka. Bagaimana cara kami mensosialisasikan supaya bisa menarik kepedulian mereka tersebut untuk melakukan daur ulang
pemanfaatan kembali sampah-sampah yang tidak terpakai lagi menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti halnya EcoBrick ini bisa dijadikan sebuah kursi ketika dimanfaatkan, ketika didaur ulang, ketika dilakukan tahap-tahapnya bisa menjadi sebuah kursi dan bisa jadi bermanfaat. Nah, itu menjadi sebuah tantangan bagi kami, bagaimana cara kami tersebut. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang akan saya lakukan ketika saya menjadi guru atau kepala sekolah nanti untuk menerapkan pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah? Banyak hal yang dapat saya terapkan, seperti contohnya yang pertama adalah mengajak para siswa untuk beternak. Nah, dari kegiatan beternak ini nantinya dapat menerapkan bahwa siswa itu harus cinta terhadap lingkungan sekitar, harus cinta terhadap hewan, harus cinta terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ada hal lain lagi seperti melakukan penanaman kembali di lingkungan sekolah dalam proses penghijauan, bisa mengenalkan siswa bagaimana kegiatan reboisasi, penanaman kembali. Ketika ada hutan yang telah gundul, mengajarkan siswa untuk tidak menggundulkan hutan, tidak melakukan penebangan liar di hutan-hutan mereka. Selain itu bisa juga dengan melakukan menyiapkan tong sampah terbagi menjadi dua, yang bisa didaur ulang lagi dan yang tidak bisa didaur ulang lagi, sekaligus dengan bagaimana proses dari pengelolaan sampahnya. Terus yang ketiga bisa juga dibuat kolam ikan di lingkungan sekolah tersebut. Nah, dari kolam ikan ini bisa nantinya kita terapkan pendidikan lingkungan hidup, bahwa di ekosistem kolam tersebut masih ada kehidupan di bawahnya. Nah, situ kita mengajarkan siswa untuk menjaga kelestariannya, untuk tidak mencemari air, khususnya lingkungan air sekitar rumah mereka. Nah, seperti sungai dan lain sebagainya, untuk tidak membuang sampah ke dalam kolam tersebut, bahwa di kolam tersebut ada kehidupan. Nah, di situ banyak hal-hal yang dapat kita terapkan terkait pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Mungkin dari beberapa pernyataan tadi bisa menjawab apa yang akan saya lakukan ke depannya terkait bagaimana penerapan dari pendidikan lingkungan hidup itu sendiri khususnya. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, apa strategi yang akan saya lakukan untuk mewujudkan sekolah saya nantinya ketika saya menjadi kepala sekolah atau menjadi guru, untuk menjadi sekolah adiwiyata. Nah, mungkin strategi yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya sendiri harus mengenal terlebih dahulu apa itu sekolah adiwiyata, bagaimana tahap-tahapannya dan lain sebagainya secara terperinci dan secara jelas. Itu yang utama, saya harus mengetahui terlebih dahulu. Nah, strategi saya yang kedua yaitu adalah mensosialisasikan kepada guru-guru terlebih dahulu. Nah, ketika sudah mensosialisasikan kepada guru-guru, saya akan mensosialisasikan kepada wali siswa masing-masing. Nah, wali siswa bukan secara masing-masing, tapi ketika ada pada saat rapat komite. Nah, kita agendakan sebuah rapat terkait hal tersebut, bahwa kita kasih sosialisasi kepada orang tua siswa, kita akan kedepannya mewujudkan sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata. Nah, setelah itu mulai membiasakan para siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk tidak membawa sampah-sampah plastik ke lingkungan sekolah. Nah, bisa juga halnya di kantin kita membebaskan sampah plastik. Jadi sampah-sampah plastik yang ada di kantin itu kita wajibkan untuk tidak pakai sampah plastik. Misalkan pakai cangkir aqua yang plastik itu kita ganti dengan gelas plastik. Nah, itu bisa kita buat aturannya. Selain itu dan setelah itu kita akan melakukan rapat kembali ke pihak yang ada di sekolah untuk membahas kurikulum yang berbasis lingkungan hidup. Nah, selain itu juga kita harus meningkatkan sarana dan prasarana yang bersifat ramah lingkungan. Itu strategi yang harus kita lakukan. Selain itu juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita, strateginya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif. Nah, jadi setiap kegiatannya itu harus bersifat partisipatif. Nah, dalam hal ini juga kita dapat banyak hal-hal lain, seperti salah satunya adalah program bulanan, program tahunannya kita fokuskan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifatnya dengan lingkungan. Nah, seperti tanaman obat keluarga tadi, proses toga, dan juga pembuatan kompos yang ada di lingkungan. Nah,
Mungkin untuk penanaman kembalinya di lingkungan sekolah dapat melalui penanaman tanaman-tanaman buah seperti itu. Nah, mungkin selain itu juga dapat dilakukan atau dapat dilakukan dalam proses pengurusan administrasi dari mulai awal sampai selesai, agar sekolah adiwiyata yang kita ciptakan itu dapat dikenal oleh orang banyak dan menjadi sebuah prestasi bagi sekolah tersebut. Nah, mungkin itu saja. Sekian video portofolio dari saya terkait beberapa pertanyaan sebagai tugas dari UAS saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.